Itulah huruf far'i. Kalau huruf asli gimana? Ada bentuk dan ada ucapan kan? Ini bacanya apa? Hurufnya apa? Nun ya kan? Nun. Bisa ngebaca. Bisa ada tulisannya. Coba sekarang tashil. Hamzah musahhalah. Gimana tulisannya? Bisa ada tulisan? Tulisin. Ya. Di Al-Quran juga ada tulisannya. Kecuali nanti di mushaf qiraat. Itu pun ya ikhtiar ulama. Tanda yang itu tashil. Yaitu mengucapkan huruf hamzah itu dengan sahlah. A jadi a, ai jadi ai, au. Makanya kita latihan au, ai, a, i, a, u, i. Oh, kita mengucap berapa huruf tuh bisa langsung kan. Tapi kalau orang Arab enggak semuanya bisa mengucapkan seperti itu. Sok aja. Al anta, misalkan hal anta, halinta, likan, atau gimana ya contoh bahasa Arabnya contohnya yang ada hamzahnya. Man anta, mininta ya, mininta. Man inta ya, pernah nggak ada orang Mesir bilang seperti itu? Man inta, ma ismuka, itu karena di awal kan. Apalagi min aina, minen ya kan? Minen susah dia bisa mengucapin hamzah kayak gitu tuh. Susah. Kita tuh mungkin mudah ya karena sebelumnya belum pernah kenal. Kalau mereka memang dari mungkin dari dulunya seperti itu. Kayak kita membetulkan shin aja kan. Dari dulunya mungkin sering bergerak sehingga kalau mau dibetulin agak perlu waktu. Hamzah musahhalah kebayang, hati-hati. Mau baca pelan, cepat, hati-hati jangan sampai terjerumus ke sini. Inna lana la ajra, hati-hati. Di hafz tidak ada taksir kecuali di satu tempat. Yang kedua, al alif al mumalah. Ini namanya imalah. Hati-hati, imalah. Jadi imalah itu atau bisa dikatakan sini imalatul kubro. Kalau imalatul kubro itu tadi sudah apa? Taklid. Seperti ini. Imalah seperti ini, seperti itu. Karena dia condong, lebih condong kan? Bedanya imalah sugro dengan imalah kubro. Kalau imalah sugro namanya sugro, dia lebih dekat ke fathah gitu. Kalau imalah kubro dia lebih dekat ke kasroh. Lumayan ya. Al alif al mumalah, ya hafs tidak ada imalah kecuali di lagi-lagi di satu tempat. Majire. Beda antara re sama ra. Zikra, zikre, zikro. Beda. Jelas semua? Jelas. Oke. Kalau ada yang belum paham langsung tanyakan. Kemudian yang ketiga, shad al-musyammah bi zai. Maksudnya apa? Ini huruf far'i ini hanya ada di qiraat. Di hafs ini hanya ada beberapa saja. Oke. Ihdinas si. Jadi ihdinas si. Maksud dari musyammah ini shad al-musyammah bi zai. Dia tuh hurufnya shad, tapi dia terbungkusi, terapain gitu kan? Terkontaminasi oleh sifat zai. Kok keren gitu ya, terkontaminasi. Shad al-musyammah bi zai, kebayang ya? Dan ini hanya bisa dilakukan dengan musyafahah. Ihdinal zi. Oke. Dan di hafs itu tidak ada. Kemudian yang kelima, al-ya al-musyammah bi al-waw. Hati-hati. Qila, jadi seolah-olah di situ kayak ada waw. Qila. Misalkan yang huruf ko kasroh, wal ghidho, wain kasroh, ghidho. Hati-hati. Biar jelas nih akhirnya ghidho. Waribu Oke, bayang? Jelas? Hati-hati.
ya al-musyammah di al-waw. Tulisannya ya, tapi kita membacanya ada waw gitu. Lagi-lagi di hafs itu tidak, tapi di qiraat lain. Sampai sini paham? Kebayang? Jelas? Sebutkan yang pertama apa? Hamzah, hamzah ala. Contohnya? Itu contoh yang ada di hafs. Okay. Mantap. Yang kedua? Alif jamaah. Contohnya? Yang ketiga? Aswar musyammah bi zai. Contohnya? Barang-barang yang terlalu jelas. Kemudian yang berikutnya keempat, jelas ya, bayang ya. Kemudian yang kelima, al-alif al-mufakham, alif yang tebal. Contohnya apa? Nah tadi gimana cara mengucapinnya? Terjadinya alif itu bisa diucapkan kalau ada huruf sebelumnya. Dan sifat alif itu nanti di bab alif, sifat alif itu dia mengikuti huruf sebelumnya, tergantung huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tipis, istifal dan yang lain-lainnya, maka dia alif juga sifatnya jadi tipis. A, ba, ta. Tapi kalau huruf sebelumnya tebal, sifat alif jadi tebal juga. O, ya kan? Allah, ya. O, ya alifnya tebal kan? Sifat alif itu nah, dia fleksibel, tergantung yang sebelumnya. Nah, alif yang tebal seperti itu bisa nggak ditulisin? Oh, bisa ditulisin nggak? Nggak bisa ditulisin, samanya seperti itu. Nah, itu maksud dari far'an itu seperti itu. Maksud dari far'an itu tidak bisa dituliskan atau tidak ada bentuknya dari yang 29 itu. Yang kita sedang berbicara 29 nih. Di huruf yang 29 itu ada nggak alif yang tebal, alif yang tipis? Nggak ada, satu aja gitu. Sama kayak yang tadi sebelumnya. Yang kedua, Allah al-mufakham. Yang ke-6. Contohnya apa? Allahumma, kan? Lam tulisannya seperti apa? Kita bisa kan kayak pancingan gitu, kayak kail pancing. Tetapi kalau misalkan lam yang tebal, gimana tulisannya? Allah. Nggak ada, tulisannya seperti ini, sama kayak kail pancing, kayak lam biasa seperti itu ya. Jelas ya? Yang ketujuh, nun al-mukhaffah, nun yang samar-samar. Nun yang jelas seperti apa? In, an, ya kan? Man. Kalau yang samar-samar, ya berarti nggak kayak gitu. Ada nggak bentuknya dari yang huruf yang 28 itu, 29? Nggak ada. Huruf fathah. Bayang jelas? Kemudian mim mukhaffah, mim yang jelas seperti apa? Ya kan? Lam. Kalau mim yang tidak jelas seperti apa? Iya, enggak kayak gitu. Hum,